pemerintahan itu ada batas kewenangan. Kalau melanggar batas kewenangan sewenang-wenang, maka ada ketentuan yang bisa. Ini kita pilah sudah. Hasil kajian tim ST dan USI Satgas itu ada 104 mulai tahun 2012 kalau nggak salah ya Pak Sekretaris ya sampai 2025. Tetapi yang prioritas pertama kita selesaikan di 13 baru 91 lainnya. Jadi itu Mas. Dan saya komunikasikan dengan Kepala BPN ini hari ini belum dijawab. Tetapi telepon kemarin di minggu depan perwakilan beberapa nanti saya kontak lewat Anies itu lewat koordinator Mas Alidin. Jadi ongoing progres majunya ke depan. Ini langkahnya adalah outward looking, langkah keluar. Langkah politik sudah dilakukan. Bupati sebagai pejabat kepala daerah akan mengkomunikasikan dan menekan lewat dengan kepala BPN lewat jalur-jalur vertikal dilakukan. Karena pengendalian tata ruang pemanfaat itu adanya di kementerian. Saya tidak melempar. Kalau itu kemenangannya di kita, di Bupati, di Satgas, selesai. Sambil simultan akan saya musyawarahkan, saya panggil pengembangnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak satu jalur, semua jalur akan kita lakukan. Karena ada konsekuensi pidana tata ruang. Siapa yang salah nanti biarkan proses litigasi yang membuktikan semua. Tapi bukan kami, karena tugas Satgas itu teknokratis kepada Bupati. Bupati yang nanti akan mengambil peran-peran. Bersihnya itu ada 2 janji yang saya lakukan. Pertama, bergerak outward looking Satgas ini lewat Kebupatian dan BPN untuk melakukan langkah-langkah yang sifatnya ke pemerintah atasan akan dilakukan. Yang kedua, bertemu dengan kepala BPN di dalam minggu depan. Perwakilan ya nanti saya lakukan. Tuntutannya sama nanti, biar tahu peta masalahnya dan jangan diam. Jenengan korban dilarang diam, kalau diam kalah. Bergerak. Di samping cara-cara yang formil yang seperti Satgas lakukan, ada diksi penipuan, mengapa atau tidak dilakukan, misalnya semacam itu, lakukan aja. Kami covering melakukan langkah-langkah itu. Jadi jangan diam. Dan satu, jangan mudah dipecah belah, harus bersatu. Maka harus membentuk kelompok semacam ini. Karena melawan sistem itu harus membentuk organisasi. Kalau organisasi kuat tidak dipecah belah, maka pasti dan harus speak up. Speak up di mana? Di mana? Di media sosial. Biar menjadi atensi. Karena kasus ini bukan hanya di Jember, di banyak hal. Mungkin itu ya saya sampaikan. Saya terima kasih kehadirannya dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan doakan Gus Bupati juga sehat dan fokus gitu ya. Pasti kami akan dipanggil untuk mengawal kasus ini dan tidak akan pernah saya biarkan. Jadi, kalau ditanya sampai kapan, saya nggak bisa jawab karena di luar kendali kami. Tetapi kami effort, setiap progres akan kami laporkan lewat koordinator apa dilakukan. Sampai jangan menutup diri, misalnya jangan punya kawan network yang ada di DPR RI, mau baca speak up. Ya, semua jalur kita lakukan. Saya tidak membuka forum tanya jawab ya, langsung karena sudah masalah itu semua sudah Satgas sudah punya daftar inventarisasi masalahnya. Ada yang bersifat struktural di sana itu. Ada yang bersifat keserakahan, ada yang bersifat bisnis, ada yang bersifat yang jenengan tadi katakan. Ada perikatan yang janji.